Kisah keponakan Sangharakshita. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang Sangharakshita. Kisah ini bermula dari seorang pemuda keluarga terpandang yang hidup di Sawathi. Setelah mendengarkan wejangan dari sang guru, ia meninggalkan keduniawian, ditahbiskan menjadi anggota sangga, menyatakan ikrarnya secara penuh, dan dalam beberapa hari berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Ia dikenal dengan Sangharakshita Thera. Ketika adik perempuan bungsunya melahirkan seorang anak lelaki, anaknya diberi nama seperti namanya, sehingga anaknya dikenal sebagai keponakan Sangharakshita. Ketika keponakan Sangharakshita beranjak dewasa, ia menjadi seorang anggota sangga, dan setelah menyatakan ikrarnya secara penuh, selama masa wasa pergi berdiam di sebuah wihara yang terdapat di pedesaan. Setelah menerima 2 buah jubah lengkap yang dipakai oleh para biku selama masa wasa, salah satu jubah dengan panjang 7 siku, sedangkan yang lainnya sepanjang 8 siku. Ia pun memutuskan untuk memberikan jubah sepanjang 8 siku kepada guru pembimbingnya dan menyimpan jubah sepanjang 7 siku itu untuk dirinya sendiri. Tatkala ia telah selesai berdiam di sana, ia pun pergi menjenguk guru pembimbingnya dan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, sambil menerima derma selama perjalanan. Ia tiba di wihara tersebut sebelum Sang Thera tiba. Setelah memasuki wihara, ia membersihkan kamar Sang Thera, mengambilkan air untuk membasuh kedua kakinya, menyediakan tempat duduk, dan kemudian duduk sambil melihat ke jalan yang akan dilalui oleh Sang Thera ketika datang. Tatkala ia melihat Sang Thera datang mendekat, ia menyambutnya, mengambil patak beserta jubahnya, mempersilahkan Sang Thera untuk duduk dengan berkata, "Silahkan duduk, Bhante." Mengipasinya dengan menggunakan sebuah daun palem, menyediakan air minum untuknya dan membasuh kedua kakinya. Pada akhirnya ia pun membawakan jubah tersebut, menaruhnya di kaki Sang Thera, dan berkata, "Bhante, mohon pakailah jubah ini." Setelah melakukannya, ia pun terus mengipasinya. Sang Thera berkata kepada keponakannya, "Sangharakshita, saya telah memiliki 1 buah jubah lengkap. Kamu sendiri pakailah jubah ini." "Bhante, sejak saya menerima jubah ini, saya hanya terus berpikiran untuk memberikan jubah ini kepada Anda seorang. Mohon pakailah jubah ini." "Tidak apa-apa, Sangharakshita. Saya telah memiliki jubah yang lengkap. Kamu pakai saja jubah ini." "Bhante, mohon jangan menolak jubah ini. Jika Anda memakainya, maka saya akan mendapatkan buah kebajikan yang besar." Meskipun biku muda ini berulang kali memohon kepadanya, Sang Thera tetap saja menolak pemberian jubah darinya. Sehingga ketika biku yang muda ini berdiri sambil mengipasi Sang Thera, ia berpikir, "Saat Sang Thera masih menjadi umat biasa, saya adalah keponakannya. Sejak ia telah menjadi seorang biku, saya adalah biku yang menetap di tempat yang sama dengannya. Walau sebagai guru pembimbing saya, ia tetap tidak mau menggunakan barang dari saya. Jika ia memang tidak ingin menggunakan barang dari saya, lalu untuk apa saya terus menjadi seorang biku? Saya akan kembali menjadi seorang perumah tangga." Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Sangatlah sulit bila menjalani kehidupan perumah tangga. Bila saya kembali menjadi seorang perumah tangga, lantas dengan cara apa saya mencari nafkah? Pada akhirnya pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Saya akan menjual jubah sepanjang 8 siku ini dan membeli seekor kambing betina. Kambing betina bersifat subur sehingga dapat dengan cepat melahirkan anak kambing. Saya akan menjualnya, dan dengan cara demikian saya dapat mengumpulkan modal yang lebih. Setelah itu saya akan mencari seorang istri untuk dinikahi. Istri saya akan melahirkan seorang anak lelaki, dan saya akan memberi nama anak saya dengan nama paman saya. Saya akan mengangkut anak saya ke dalam kereta dan membawanya beserta istri saya untuk pergi memberikan penghormatan kepada paman.
Selama perjalanan saya akan berkata kepada istri saya, "Bawakan anak saya ingin menggendongnya." Istri saya akan menjawab, "Mengapa kamu harus menggendong anak ini? Kemarilah, dorong kereta ini." Setelah berkata demikian, istri saya akan menggendong anak saya sambil berpikiran, "Saya sendiri yang akan menggendongnya." Namun karena istri saya sendiri tidak cukup kuat untuk menggendongnya, maka ia akan menjatuhkannya di jalan yang dilalui kereta, dan kereta pun akan menggilasnya. Lalu saya akan berkata kepada istri saya, "Kamu bahkan enggan mengizinkan saya untuk menggendongnya. Meskipun kamu sendiri tidak cukup kuat untuk menggendongnya, kamu telah menghancurkan saya." Setelah berkata demikian, saya akan memukul punggungnya dengan tongkat. Demikianlah biku muda ini merenung sambil berdiri mengipasi sang Thera. Setelah selesai merenung, ia mengayunkan daun palem dan memukul kepala sang Thera. Sang Thera pun berpikir, "Mengapa sanggara kita memukul kepala saya?" Ia dengan segera mewaspadai setiap pikiran yang muncul dalam benak keponakannya. Ia pun berkata kepadanya, "Sanggara kita, kamu tidak berhasil memukul wanita itu. Tetapi apa yang telah diperbuat oleh seorang biku Thera yang tua sehingga harus dipukuli?" Biku muda berpikir, "Oh, habislah saya. Tampaknya guru pembimbing saya mengetahui setiap pikiran yang muncul dalam benak saya. Apa yang harus saya lakukan bila terus menjadi seorang biku?" Ia langsung membuang kipasnya dan pergi kabur. Namun para biku muda dan para samanera mengejarnya, menangkapnya dan membawanya menemui sang guru. Tatkala sang guru melihat para biku itu, beliau bertanya kepada mereka, "Wahai para biku, ada apa gerangan yang membuat kalian datang ke sini? Apakah kalian telah menangkap seorang biku?" "Ya Bhante, biku muda ini merasa tidak puas dan pergi melarikan diri. Namun kami berhasil mengejarnya dan membawanya menghadap beliau." "Biku, apakah yang mereka katakan itu benar?" "Ya Bhante." "Biku, mengapa kamu melakukan sebuah kesalahan yang begitu menyedihkan? Apakah kamu bukan merupakan seorang siswa Sang Buddha yang kekuatannya selalu hidup? Dan setelah meninggalkan keduniawian untuk mendalami ajaran Buddha seperti saya, kamu bahkan tidak mampu mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian Sakadagami, tingkat kesucian Anagami, ataupun tingkat kesucian Arahat. Lantas, mengapa kamu melakukan kesalahan yang menyedihkan ini?" "Saya merasa tidak puas, Bhante." "Mengapa kamu merasa tidak puas?" Biku muda ini menjawab dengan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Sejak hari ia menerima jubah yang dipakai hingga saat ia memukul kepala Thera dengan kipas daun palem. "Bhante," ia berkata, "itulah sebabnya saya pergi melarikan diri." Sang guru berkata, "Kemarilah biku, jangan merasa risau. Pikiran adalah sebuah tempat kediaman yang berada di kejauhan. Seseorang hendaknya berjuang keras untuk membebaskan diri dari belenggu nafsu keinginan, kebencian, dan ketidaktahuan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Pikiran yang mengembara jauh, mengembara sendirian, tanpa berjasmani, mencari tempat untuk bersembunyi. Barang siapa yang mengendalikan pikiran, maka ia akan terbebas dari belenggu mara,